semuanya, nama saya Felicia Jessica Sriti dari kelas 8K absen 5. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Unsur-unsur intrinsik novel Danur karya Risa Saraswati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas unsur-unsur intrinsik novel Danur, kelebihan serta kekurangan novel Danur, dan juga nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari novel Danur ini. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari novel Danur ini adalah persahabatan antar dimensi, mengisahkan tentang persahabatan antara Risa dan kelima sahabat hantu Belandanya. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan perwatakan. Penokohan watak disampaikan dengan metode analitik. Penyampaian penulis mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung seperti keras kepala, penakut, pemberani, pemalu, dan sebagainya. Tokoh utama pada novel ini adalah Risa. Risa adalah sosok manusia yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Risa baik hati, sangat menyayangi kelima sahabatnya, dan juga digambarkan sebagai karakter yang sangat mandiri. Kelima sahabat hantu Risa tentunya memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Peter egois, sering marah, namun Peter sangat rendah hati. Hendrik sangat periang, ia tidak pernah nampak sedih. Ia juga suka mengejek sahabat-sahabatnya yang lain. Hans pintar dan lucu. Ia juga memiliki sikap yang sangat dewasa, namun Hans sangat jahil. Di antara kelima sahabat Risa yang lain, William paling bijaksana. Ia juga sangat pendiam. Johnson paling cengeng di antara kelima sahabat Risa. Ia memiliki sikap manja dan lucu. Di dalam novel ini ada juga beberapa tokoh antagonis seperti Ayah Peter. Ayah Peter arogan dan pemarah. Ayah Peter selalu merasa bahwa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk pribumi. Tentara Nippon. Dalam cerita tersebut, tentara Nippon digambarkan sebagai tokoh yang sangat kecil. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur pada novel Danur ini menggunakan alur maju. Dimulai dari pengenalan. Dimulai dengan pengenalan tokoh Risa dan para teman-teman hantunya yang bernama Peter, Hans, Hendrik, William, dan Johnson. Adanya konflik. Konflik awal pada novel ini dimulai saat Peter meminta Risa untuk mengakhiri hidup di usia yang sama dengannya. Kemudian Risa berjanji kepada Peter bahwa ia akan mengakhiri hidupnya di usia yang ke-13 tahun, agar bisa bersama dengan Peter dan keempat sahabatnya yang lainnya. Setelah 3 kali percobaan bunuh diri Risa yang tidak berhasil, Risa mulai takut akan takdir yang sebenarnya tidak bisa ia kendalikan. Sehingga saat Peter menagih janji Risa, tepat pada jam 12 di ulang tahunnya yang ke-13, Risa pun menolak untuk memenuhi janji yang telah ia buat kepada Peter. Anti klimaks. Karena Risa tidak menepati janji yang telah ia buat, Peter pun marah. Sejak saat itu, Peter dan keempat sahabatnya yang lain tidak pernah menampakkan dirinya di hadapan Risa. Penyelesaian. Setelah Risa dewasa, Risa menciptakan lagu yang ia dedikasikan kepada 5 sahabatnya. Di tengah-tengah rekaman, tiba-tiba Risa mendengar ada suara anak-anak kecil yang bernyanyi bersamanya. Kelima sahabat Risa tengah mengelilingi Risa, dan mereka kembali untuk Risa. Unsur intrinsik yang 4 adalah latar. Latar tempat pada novel Danur ini antara lain di dalam tenda, jalan pintas menuju rumah Risa, lift gedung tua, dan studio musik. Kemudian latar waktu yang terdapat pada novel Danur diantaranya pagi hari, sore hari, dan juga malam hari. Latar suasana dalam novel Danur diantara lain menyedihkan, menegangkan, dan juga membahagiakan dan mengharukan. Unsur intrinsik kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang pada novel Danur ini menggunakan sudut pandang orang pertama tokoh utama. Menceritakan dengan menggunakan kata aku, sehingga para pembaca merasa terlibat dalam adegan yang ada. Unsur intrinsik yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Danur ini antara lain personifikasi dan juga similar. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Amanat apa saja yang dapat kita ambil dari novel Danur ini?
Kita harus mensyukuri segala kemampuan yang kita miliki, karena Tuhan telah memberikan kepada kita. Segala sesuatu pasti memiliki keindahannya yang tersendiri. Jangan membuat janji yang tidak dapat kita tepati, karena janji yang kita buat akan mengikat kita. Ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan novel Danur menurut saya. Kelebihan novel Danur antara lain, novel Danur ini memiliki banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil. Novel Danur ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas kemampuan yang kita miliki. Menggambarkan betapa berharganya hidup kita di dunia saat ini. Menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, alurnya juga sangat menarik. Penyampaiannya membuat para pembacanya terhanyut dalam setiap adegan yang ada. Kekurangan dari novel Danur ini antara lain, novel Danur ini dicetak di kertas buram sehingga membuat para pembaca kurang tertarik untuk membaca novel Danur ini. Lalu, nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari novel Danur ini? Menghargai hidup yang kita miliki, menepati janji yang telah kita buat, dan menghargai semua kemampuan yang kita miliki. Sekian dari saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para guru yang telah membantu saya dalam pembuatan karya tulis ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan maupun kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.